Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol bareng alumni. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini, di hari yang dengan cerah udara matahari, sinar mataharinya, kita ketemu lagi dalam acara ngobrol bareng alumni. Alhamdulillah tak henti-hentinya Babe senantiasa mengingatkan, ayo kepada anak-anakku yang Babe cintai, tingkat 1, 2, 3, kepada para alumni dimanapun Anda berada yang sekarang sedang melaksanakan aktivitas, jangan lupa, yuk, demi terciptanya Indonesia sehat, ikuti instruksi pemerintah untuk senantiasa melaksanakan kegiatan atau gerakan 3M. Memakai masker kemanapun kita berada, mencuci tangan dengan sabun, dan ingat senantiasa menjaga jarak. Baik pecinta YouTube SMK 1 Mundu Cirebon yang Babe cintai, siang hari ini Babe kedatangan seorang tamu yang Babe katakan pengusaha muda, alumni dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon yang ingin berbagi cerita, ingin berbagi suka duka, ingin berbagi pengalaman dengan kita semua, dan utamanya ingin menyambung tali silaturahmi dengan sesama alumni, khususnya yang seangkatan dengan beliau. Ayo ajak kelalen, like, share, and subscribe program yang kita cintai ini agar semakin besar dan semakin jaya. Baik pemirsa ngobrol yang dicintai Allah, yang berbahagia dimanapun Anda berada, siang hari ini sebagaimana yang tadi telah Babe sampaikan, ada alumni yang Babe cari di Facebooknya, Babe berusaha mencari nomor kontaknya, alhamdulillah ketemu. Beliau seorang pengusaha muda yang nanti kita akan sama-sama mendengarkan cerita pahit getirnya tamu kita pada hari ini melakoni usaha yang dia geluti sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Saptaji. Terima kasih sudah hadir di studio SMK 1 Mundu ini, memenuhi barangkali keinginan Babe, undangan Babe dari sekolah. Karena salah satu tujuan dari acara ngobrol utamanya Kang Saptaji bisa silaturahmi dengan teman-teman seangkatan, bisa berbagi cerita dengan teman-teman seangkatan maupun junior dan seniornya, yang pada akhirnya inspirasi, inovasi yang kita dapatkan dari obrolan santai kita pada siang hari ini insya Allah bisa didengar, bisa diikuti oleh teman-teman khususnya alumni SMK 1 Mundu dimanapun berada. Mangga Akang menceritakan dan mengenalkan Akang tahun berapa bersekolah di SMK 1 Mundu, jurusan apa, dan nanti sambil ngobrol santai kita jalan pembicaraan selanjutnya. Dipersilakan Kang Saptaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptaji, lulusan budidaya ikan tahun 2008. 2008 ya? Iya, Nah, kegiatan sekarang saya di usaha oleh-oleh, banana keraton, sama jualan roti. Founder roti bakar WOW. Bentar aja langsung ke kegiatan sekarang iki. Kita mengenang masa lalu dulu Kang Saptaji ya. Kang Saptaji ini jurusan budidaya ya? Iya, budidaya. Dulu asli mana ini di Cirebon ini? Asli Kemelaka, Kemelaka. Iya. Allahu Akbar. Kedawung. Iya, Kedawung. SMP mana dulu? SMP dulu mah SMP 1 Cideng, SMP
Cirebon Barat dulunya. Iya, Cirebon Barat, alumni Babeh kali ya. Iya, dulu SMP 3 tuh Pak Ref Iya, ya. Kemudian tergusur, hilang sekolahnya, Masya Allah. Babeh ini ketua alumni SMP 3 tuh Pak Ref. Kenalkan Babeh sebagai ketua ikatan alumni SMP 3 tuh Pak Ref yang setelah bubar kemudian menjadi SMP Negeri Cirebon Barat ya. Iya, Cirebon Barat. Nah kemudian sekarang jadi SMP Negeri 1 yang di Cideng itu ya. Iya, di Cideng, Be. Saya sekolah di situ, Be. Babe panggil Akang aja ya, gitu kan. Siap. Alhamdulillah walaupun bengien tak undangnya sabtaji bae gitu kan. Karena sekarang kita ada keakraban di antara alumni, konon kabarnya ada kesepakatan kalau yang laki-laki itu dipanggil Akang, sementara yang perempuan dipanggil Teteh gitu kan. Jadi kalau saya manggil Sabtaji ini Teteh kan nggak pantas gitu kan karena nggak cantik gitu kan ya. Ganteng aja enggak. Ganteng juga enggak apalagi Tet. Oke Kang Sabtaji. Kang Sabtaji tadi belajar di budidaya ikan di SMA 1 Mundu Cirebon. Awalnya mengenal SMK Mundu ini dari mana nih? Ceritanya kok dari SMP 1 Kedawung atau Cideng itu kemudian daftar ke tempat ini? Ya. Sebelumnya pas itu lihat-lihat daftar ke SMK Negeri 1 Mundu ini, saya sebenarnya diterima di SMA 5, Be. SMA 5? Iya, udah diterima nemnya waktu itu kan, masuk situ. Nah kebetulan diajak sama bapak saya gitu kan. Lihat-lihat sekolah ini, tertarik ya ada kapalnya, padahal nggak tahu pendidikannya kayak gini gitu kan. Ada LDDK itu nggak tahu sama sekali gitu. Oke lah, saya nyoba daftar ke sini. Alhamdulillah diterima gitu kan. Jadi yang pengen ke Mundu nih Sabtaji atau bapak nih yang kemarin tuh keinginannya? Iya, karena pas ngeliat sekolah wah bagus ya, keren gitu. Oh, lihat sekolahnya bagus gitu kan. Akhirnya seragamnya juga ya. Ya udahlah saya coba masuk sini aja gitu kan. Kalau SMA kan ya sama kayak SMP mungkin ya kayak gitu, nyoba yang hal yang baru lah gitu kan. Jadi masuklah sini, Be. Gitu. Terus setelah nyemplung di SMA 1 Mundu, pengalaman awal yang Kang Sabtaji rasakan seperti apa nih kok sekolah di Mundu ini? Iya kaget sih, Be. Kaget? Iya, yang biasa nggak pernah bangun pagi, harus bangun pagi, subuh, mandi, berangkat gitu kan. Terus kepalanya botak kan malu, Be. Ya kaget aja gitu. Iya. Dan selama SMP ya mungkin agak nakal dikit lah gitu kan. Nakal sedikit ya? Alhamdulillah. Kejujuran pemirsa. Kesini berubah tuh, kata orang tua saya juga berubah. Jadi, lebih disiplin lah pas lulus dari sini gitu kan, lebih banyak pendiam. Tadinya sering main waktu itu kan. Dulu waktu SMP sering main. Sekarang mah pulang sekolah tidur. Saya gitu aja selama setahun kalau nggak salah ya. Pas sekolah kan berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Gitu sampai kayak benar-benar disiplin banget sih. Gitu. Alhamdulillah. Tuh pemirsa, ternyata sang jago tidur yang dulu SMP-nya itu banyak tidurnya, dia diawali dengan rasa kaget. Satu, subuh-subuh harus mandi, habis sholat subuh harus berangkat ke sekolah, gundul bisa enggak sih? Jadi ini awal perjuangan dari seorang Sabtaji ini gitu kan, dalam rangka menggeluti dunia pendidikan yang sebetulnya tadi dia ceritakan bukan angan-angan dan bukan cita-cita dia. Tapi mungkin karena bapaknya melihat anaknya ini agak sedikit nakal, agak sedikit bandel, makanya sang bapak menitipkan ke Mundu sebagai bengkel akhlak untuk memperbaiki akhlak, tabiat dan kebiasaan malesnya seorang Sabtaji gitu kan. Nah kemudian selama sekolah kan pada akhirnya Sabtaji belajar di bidang perikanan ya. Iya. Di bidang perikanan. Pengalaman apa yang Kang Sabtaji temukan di Mundu ini, kemudian kok seragamnya saya begitu gagah dan pada akhirnya di Mundu mendalami kegiatan tentang budidaya ikan gitu kan. Nah sebenarnya paling pengalaman pas praktek sih, Be. Pas praktek kan nggak ada pikiran waktu
kalau SMA kan nggak ada praktek-praktek dunia praktek gitu kan, dunia praktek kerja. Nah di situ sih sebenarnya bahwa kita pas SMA, SMK terus praktek itu pengalaman yang luar biasa menurut saya ya. Yang di luar kota itu jauh dari orang tua. Di Indramayu gitu kan. Jadi membentuk kita emang di dunia kerja mungkin ya. Gitu. Jadi disiplin gitu kan, laporan kayak gitu. Terus yang pengalaman menarik lagi sih pas keluar Pulau Jawa sampai Flores kan itu. Oh, ke NTT dulu ya. Menariknya gitu. apa ini? Menariknya perjalanannya sih sering diledekin sama Babe. Menariknya bener-bener di sana tuh kayak kita kerja aja gitu kan. Kerja pas pulang senangnya minta ampun karena dikasih uang sama waktu perusahaan. Itu tuh oleh perusahaan. Itu baru pengalaman yang praktek terus pulang dikasih uang itulah di situ sih. Tapi emang kayak kerja asli. Pagi, pulang sore gitu terus. Kan. Di situ yang membuat mental berani sampai ya kerja di luar pulau pun berani sendiri aja gitu kan. Gitu sih. Alhamdulillah. Jadi dulunya sering diecek oleh Babe gitu. Saat perjalanan menuju ke Labuan Bajo, pemirsa yang Babe cintai, Kang Saptaji ini termasuk anak yang memang tadi Babe katakan bukan dibully, unik. Yang pada akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang ya katakanlah gurauan, candaan kita yang masih terngiang di benak Babe maupun di benak anak-anak yang dulu pernah Babe candain gitu kan. Nah oke Kak Santi, terima kasih cerita awalnya. Setelah lulus, nih sekarang kita bicara perjalanan hidup. Aduh, sedih. Dulu setelah lulus seperti apa nih pengalamannya? Tolong bisa diceritakan ke kita semua ini. Pengalaman setelah lulus, karena saya sering ngelamar kerja nggak pernah diterima, Melamar bekerja nggak sering diterima. Interview segala macam, makanya kemarin juga Pak kan Bapak di bangunan gitu kan. Bapak kerja bangunan. Kerja gitu bangunan. Kan. Saya ikut ngaduk semen segala macam. Gitu pernah kan. jadi kuli? Pernah pantas ada turunan lah ya. Pernah terus ikut kerja di pabrik ciki. Pabrik ciki. Iya waktu itu kan per hari cuma digaji 15.000 kan. Tapi ya daripada di rumah udahlah mending kerja aja apa aja gitu kan. Itu sampai di 2000 kan lulus 2008 terus saya ikut nyari-nyari kerja gitu kan. 2009 itu saya kerja di Jambi. 2009 iya. Seorang Saptaji kerja di Jambi. Iya, apa tuh kerjaan apa di Jambinya itu? Di budidaya ikan patin. Masih di bidang perikanan budidaya patin. Kan. Waktu itu diajak teman si Hendra udah di sana. Hendra gitu ya. Kan, teman. Nah, udah 2 bulan dia pulang ke Cirebon. Siapanya? Si Hendranya. Hendranya pulang. Iya. Akhirnya saya sendirian di sana, Nah, karena udah terbiasa keluar pulau gitu kan, ibaratnya mental ini gitu kan. Ya berani aja gitu kan. Di Jambi sendiri tuh nggak ada teman. Ada teman, meskipun waktu pertama kali nginjak di sana kena begal lah gitu kan. Kena apa? Begal, Begal? Iya. Seperti apa itu kok sampai kena begal? Orang Cirebon masuk kena begal tuh. Babe tersinggung nih. Gimana? Jadi ceritanya pas kerja itu kan di hutan di kolam budidayanya di tengah-tengah hutan lah gitu kan. Pas pulang ke kosan malam tuh berdua sama Hendra itu naik motor, tiba-tiba ada orang minta ikut ke depan, akhirnya dibonceng juga lah gitu kan. Ada orang yang ingin ikut numpang ke depan kan, lumayan dari jarak hutan sampai jalan rayanya lumayan jauh gitu kan. Ya udah di belakang lah gitu. Nah temen sayanya main HP terus gitu kan. Hendranya nih, Masya Allah Hendra bandel kamu ya, main HP terus gitu. Akhirnya pas di situ ya berhenti dulu. Si penumpang yang ikut tuh. Ngeluarin pisau Ngeluarin apa? Pisau. Nah itu
akhirnya dimintalah HP segala macam. Tadinya motor juga mau diambil tuh, padahal motor orang. Iya. Terus itu ya udah tadi mau langsung ngegas aja sayanya gitu kan, pulang. Udah dari situ selamat, yang penting adalah HP juga bisa beli lagi gitu bikinnya gitu. Udah sih akhirnya dari situ ini tahun 2009. HP masih baru waktu itu ya? Iya, masih waktu zamannya Nokia apa masih bagus Mas NG gitu-gitu lah. Itu dibeli dari uang patin juga? Enggak, iya kalau saya sih dari Pak Flores gitu kan, dari praktek. Nah, kalau Hendra mah dari pas kerja di patin itu. Habis itu jadi ya, HP dua-duanya diambil ya oleh si ambil kok nggak dipakai ilmu yang dari Babeh itu bela dirinya itu? Yang namanya pistol ya, gitu kan. Ngeri terus tinggal bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad arif wis waras padahal ilmu yang dipakai pemirsa ini. Oke, akhirnya berapa lama bertahan di Jambi itu? Saya 1,5 tahun sih, Wah, lama juga. Iya, 1,5 tahun. Pastinya ada sesuatu yang membuat kamu betah di Jambi ini. Ada, Apa tuh? Iya, bosnya baik lah. Hah? Bosnya baik. Bosnya baik, alhamdulillah. Bosnya baik, terus ya ngajarin tentang usaha gitu-gitu lah. Itu makanya saya bisa bertahan di sana. Itu kan terus untuk saya baru lulus dengan gaji segitu lumayan lah gitu. Gitu. Betah di situ. Orang mana ini bosnya ini? Orang Padang. Orang Padang? Iya. Orang Padang. Masih sering komunikasi? Dulu mah masih, sekarang udah enggak. Masih punya nomor kontaknya? Enggak ada, beda hilang. Disapa aja dari jauh sekarang. Iya. Ucapan terima kasih ke Bapak siapa tadi? Namanya Pak Dani. Pak Dani, ini adalah gemblengan Pak Dani. Mangga Kang Saptaji sampaikan salam ke Pak Dani. Iya. Saya manggilnya Dani. Oh, Dani mangga. Karena dulu masih muda, Pak. Iya. Dani terima kasih udah ngajarin semuanya tentang usaha dan lain-lain. Dia tuh bos kelapa sawit sama budidaya ikan juga gitu kan. Itu sih. Terima kasih banyak telah mengajarkan saya sekarang. Alhamdulillah. Nih, bentuk rasa terima kasih segala macam ke orang yang pernah berjasa harus pemirsa. Tapi ente dulu terima kasih ke Babeh. Iya, terima kasih, Ben. Alhamdulillah, itu dong ajak lalen. Iya, terima kasih. Padahal jarang ketemu sih gitu. SMA ya. Oke. Setelah balik dari Jambi ke Cirebon mungkin ya? Iya. Usaha apa lagi nih yang Kang Saptaji lakoni ini? Karena di sana nekunin pendederan ikan patin ya, akhirnya saya pulang ke Cirebon mulai usaha yang ngikutin jejak di sana tuh. Tapi di sini karena ikan patin kan agak susah. Susah ya. Akhirnya kelele gitu kan waktu itu sama Chandra, kelele sama teman juga teman seangkatan. Gitu kan. Di Gemulung Gemulung di Gunung itu ya? Iya, atau di mana usahanya? Saudaranya Chandra. Iya, Bapak pernah dengar itu. Nggak lama sih itu kan, karena banyak mati terus padahal dulu sama budidaya ikan, cuma nggak cocok ya ternyata di air gitu kan. Jadi lelenya banyak mati. Mungkin sering dipandang kamu mungkin lelenya. Bisa jadi gitu kan. Bisa ketenggarangan gitu kan daripada. Kan katanya kalau ikan makhluk hidup itu tergantung sikap yang rawatnya gitu kan. Mungkin yang rawatnya beler jadi. Jadi berapa lama nih usaha di leleknya ini? Nggak lama sih 6 bulanan. 6 bulan. Ya, akhirnya habis itu saya mulai jualan telur asin kan. Jualan? Telur asin. Telur asin di mana itu? Itu nitip-nitip ke warung. Buat sendiri telur asinnya tuh dari orang lain? Buat sendiri sama ibu saya waktu itu. Saya yang jualin sama kadang yang namanya telur asin kan saya belanja telur bebeknya gitu sampai dipak-pak resepnya si ibu gitu kan. Padahal laris cuman harga telur bebeknya mahal pisan, sedangkan nitip di warungnya untungnya tipis lah gitu. Untungnya tipis, pegelnya doang. Pegel ngadonin tanahnya doang gitu kan. Berapa lama bergelut dengan telur asin ini? Itu ya hampir 7 bulanan lah. 7 bulan bergelut dengan telur asin. Terus nyoba iseng jualan susu sapi gitu kan. Jualan? Susu sapi? Ngambil dari Kuningan dulu kan. Sapi susunya dari Kuningan.
Dari Kuningan bolak-balik. Ada produk ininya, jualan susu sapinya itu apa? Moko atau seperti apa? Iya, dulu sebelum Moko sih kita dulu itu namanya kedai susu Jupe kan dulu. Oh, kedai susu Jupe. Babe pernah lihat di dulu Perjuangan. di Majasem ya? Ya, Majasem. Benar itu punya kamu itu? Iya. Allahu Akbar. Nah, awalnya sih di gerobak gitu tuh, Be. Iya. Awalnya gerobakan, dorong dari rumah ke depan. Kamu yang dorong? Iya, saksinya ada temen tuh SMA Warsim. Iya. Oh, dengan Warsim. Halo, nih sahabatmu, sohibmu. Itu kan dulu jual susu Jupe. Dorong, gerobak, udah lama ketemu. Akhirnya dari situ saya belajar mulai ke seminar-seminar usaha gitu tuh, Be. Seminar usaha, kewirausahaan gitu kan, ikut gitu kan. Ya waktu itu masih tiket bayar cuma 35.000 ikut seminar tuh. Gitu kan. Ya dari situ juga seminar, akhirnya banyak ketemu teman-teman yang satu frekuensi lah gitu kan. Satu komunitas lah ya. Ngobrolin nyambung tentang usaha gitu ya. Sampai sekarang sih terbentuk dengan sendirinya. Dari teman-teman itu. Iya. Oke, artinya itu kan Kang Saptaji tidak serta-merta dalam berusaha itu menemukan jenis usaha yang cocok, yang sesuai, yang kemudian merasa menemukan kenikmatan di situ. Kalau boleh Kang Saptaji cerita nih ke rekan-rekan semua, biar rekan-rekan juga tahu nih bagaimana pahit getirnya hidup seorang Saptaji. Pernah pengalaman pahit dalam kehidupan usaha ini yang Kang Saptaji temui atau rasakan? Pernah, di 2012 itu kan pas usaha susu Jupe yang di Majasem itu. Kata dulu, Jupe itu singkatannya apa sih? Jupe itu dulu kan emang tenar Julia Perez sebenarnya. Cuman saya mah diplesetin juragan pengusaha gitu. Awalnya Babe juga nyangka jorok banget ini kok. Julia Perez dipakai nama produk susu Jupe, bisa logdog. Ternyata singkatan juragan pengusaha. Juragan pengusaha. Oke. Oke, lanjut tadi. Disitulah mulai belajar ngembangin usaha tuh di susu Jupe, ngejual franchise dulu kan, sama temen yang belum sama-sama ngerti lah intinya, masih belajar. Jauh pas ada orang yang beli investasi misalnya gitu kan, di Kerawang waktu itu buka, nggak taunya kurang, minjem gitu kan. Nah, pinjem apa maksudnya? Pinjem uang. Oh, pinjem utang untuk usaha. Nah, akhirnya minus lah itu, usahanya nggak jalan pas kita pindah ke Jakarta waktu itu kan. Usahanya gagal, Jupe itu nggak bisa maju, malah utang. Iya, ninggalin utang. Ke Jakarta ngapain? Ya saya pikir kalau pengen lebih gede kan usaha tuh di Jakarta gitu kan, karena prospek pasarnya lebih luas, lebih lebih banyak orang aja gitu loh, jadi marketnya lebih gampang gitu. Ternyata nggak juga gitu kan. Ternyata nggak juga. Ya karena belum tahu ilmu, belum tahu caranya kayak gitulah. Hanya modal nekat dan mimpi bahwasanya Jakarta gitu, lebih banyak konsumen gitu ya. Ternyata di dunia usaha tuh nggak semesta-mesta kita berani, nggak ada ilmu itu ya harus ada ilmu gitu kan. Akhirnya pasti dimanapun gitu kan usaha harus pakai ilmu lah gitu. Jadi pas bangkrut ninggalin utang gitu kan. Bangkrut punya utang. Itu besar utangnya waktu itu. Lumayan lah di usia saya waktu itu 22 lah gitu kan. Itu 50 jutaan lah. 50 juta utang kamu. Masya Allah, gitu, udah nyangka dia Babe ke utangnya Gus ya. Iya, gitu, dalangnya enak kayak kan. Iya. Nah, di situ akhirnya ya sempat didatengin terus. Utang ke siapa itu? Itu ada ke temen, jadi ada beberapa temen juga yang ngasihin minjemin lah gitu. Gitu kan. Sedih sih jadi. Iya, ayo ceritakan sedihnya biar teman-teman tahu. Jangan sampai teman melihatnya Saptaji yang sekarang gitu kan. Di situ utang 50 juta nggak bisa dilunasi waktu itu.
Sampai motor pun waktu itu padahal belinya second kan, cuma 300.000 aja nggak bisa bayar didatengin debt collector, ditarik uangnya. Motornya ditarik Iya, oleh debt collector. Orang datang ke rumah sampai orang tua saya nangis gitu kan. Bapak ibu sampai stres. Ibu sih, kalau bapak kan nggak pernah tahu lah. Gitu. Oh, bapak malah masa bodoh nggak pernah tahu tentang anaknya. Iya kan kerja Iya. Tapi kalau ibu kan di rumah baik kan. Tuh datang saya sampai ya kayak orang ketakutan lah. Gitu. Tapi kan saya mikir kalau saya nggak bangkit ya terus akan itu gitu kan. Akhirnya main ke teman gitu ngobrol. Ya nggak tahu di lalainya ada aja gitu nemuin produk keripik pisang enak banget kan. Keripik pisang. Iya. Nah itu dari situ saya jualinnya. Saya ke teman saya jualinnya gitu kan. Saya nggak punya modal intinya sih jadi dia yang produksi, dia yang modal produksinya intinya keripiknya karena dia udah jalan sih sebenarnya udah masarin ke pasar kue gitu kan kiloan gitu tuh. Cuman saya minta di packing yang 2 ons gitu kan di packing sama dia sampai stiker pun dia yang bikinin gitu stikernya. Iya. Sok ente jualin aja. Saya jualin Pak. Waktu itu masih zamannya BlackBerry kan saya alhamdulillah masih punya pegangan modal HP lah intinya gitu. Saya coba update di story BlackBerry kan terus nge-tagin orang di Facebook. Nah dari situlah banyak yang nyobain dan banyak repeat order sampai punya agen, punya reseller banyak waktu itu. Dari keripik itu, walaupun kamu hanya sebagai tenaga pemasar nih. Nah itu punya agen sampai Jawa Timur, Medan, Kalimantan. Keripik itu? Iya, dari keripik itu. Akhirnya dari situ saya mulai bangkit tuh. Bentar, kamu ngambil keuntungannya berapa besar dari sekilo keripik itu? Enggak, kan per pack. Per pack. Isinya 200, nggak nyampe deh, nggak ada ons setengah isinya. Itu cuma 1.500 deh. 1.500 rupiah. Untungnya. Cuman kan kalau saya mikir faktor kalinya gitu kan. Gitu. Makanya agen aja sekali ngambil 100 box kan, 100 pack gitu kan. Agen, nanti resellernya berapa. Di daerah mana itu? Di Tengah Tani waktu itu. Di Tengah Tani. Dia produksinya Tengah Tani teman saya. Gitu. Jadi awal mula asal usahanya itu dari keterpurukan Saptaji itu adalah sebagai apa tadi? Tenaga pemasar di bidang keripik. Iya. Berapa lama Saptaji menggeluti di bidang keripik? Sampai dari 2000. Keripik pisang atau keripik? Iya, keripik pisang. Oh, keripik pisang. Dari akhir 2013 sampai 2015 lah. Lumayan sih 2 tahun, cuman karena apa ya? Emang pisangnya agak susah. Kita begitu ngejot pemasarannya malah produksinya nggak siap gitu. Ya, menurun. Ya udah stuck di situ. Aku mikir sampai 2014-nya coba-coba bikin produk kue. 2014 coba bikin produk kue. Ada sih dulu mah ada artikelnya sampai berapa kali gagal saya bikin kue tuh. Bikin kue tuh. Karena memang bukan bidangnya bidangnya. Nah itulah kalau suatu usaha atau kegiatan yang dipegang bukan bidangnya ya awal mungkin menemukan hal seperti ini. Kok dikit Kang Saptaji. Nasib utangnya gimana ini? Yang 50 juta itu? Ya dicicil dari dicicil. Hasil jualan itu. Dicicil dari hasil jualan keripik pisang tadi? Keripik pisang. Sampai Lunas 2015. Alhamdulillah. Dari keripik pisang bisa melunasi utang 50 juta itu? Iya. Masya Allah. Ibu tahu kalau kamu udah lunas utangnya? Kalau saya kan nggak cerita besaran utang saya ke ibu saya, jadi takutnya ya tambah sedih lah. Jadi nggak pernah tahu gitu aja. Cukup saya aja sama. Jadi saya sih mikirnya gimana caranya saya bisa bangkit aja. Gitu. Gimana caranya saya bisa bangkit? Gitu ya. Kemudian pada akhirnya menemukan tadi apa? Ide apa? Mau usaha keripik itu. Setelah keripik berhenti? Ini di oleh-oleh kue.
Oleh-oleh. Iya, kan namanya keripik pisang banana keraton. Banana keratonnya tetap sama namanya sampai di bawah sekarang kan. Alhamdulillah sih. Tapi pas kita sukses di kue juga kan, itu awalnya juga emang jualan keripik hampir uangnya habis lah intinya. Jualan keripik? Uangnya juga habis. Untuk apa? Ya dulu masih seneng jalan-jalan. Memang nakal bocah ya berarti gini. Terus nggak punya planning ya? Iya. Dari jalan-jalan membawakan ide sih sebenarnya dari jalan-jalan itu malah dapat ide. Ide apa? Idenya saya waktu ke Medan, ke Bogor, kemana tuh setiap bawa teman kalau bawa oleh-oleh kok bawanya kue bodo meranti dulu kan, terkenal banget di sana gitu. Terus di Bogor ada lapis Bogor gitu kan. Saya mikir waktu ke Batam ada Villa Cake Batam gitu kan. Akhirnya apa saya bikin kue aja bikin oleh-oleh kan. Oleh-oleh kearifan lokal dari daerah masing-masing daerah ya. Kenapa namanya Banana Keraton juga karena saya sering nganter wisata ke keraton dulunya. Sering nganter ke. Iya, karena teman-teman saya backpacker tuh kan kadang saya mau main ke Cirebon gitu kan. Ya udah saya yang guide gitu kan. Guide-nya untuk nganter ke keraton. Kadang ada job aja lumayan ada. Dari situ muncul ide. Iya, bikin oleh-oleh. Oleh-oleh khas Cirebon. Iya. Dinamakan apa tadi awalnya? Gimana? Banana keraton, namanya cake pisang kukus gitu. Cake pisang, banana keraton. Kalau cake pisang pada umumnya kan yang dipanggang itu udah umum gitu loh. Saya mikir kira-kira gimana caranya beda dari yang ada di pasaran. Gitu. Akhirnya saya mix tuh, aku ada ininya sih, jadi ada role modelnya gitu, kayak di Batam itu Villa Cake Batam itu kan pisang, tapi dia di open gitu kan. Itu saya sampai pelajarin dia kayak gimana gitu kan. Terus sama di mix sama yang di Bogor gitu kan. Dari kemasannya, dari apanya gitu. Akhirnya terciptalah cake. Cuman saya kan nggak bisa bikin kuenya, saya bingung, gagalan kan. Waktu itu nelpon lah, kebetulan kan udah karena sempat ikut sekolah bisnis gitu, usaha gitu, ketemulah Ibu Un namanya kan. Ibu Un, iya. Siapa itu beliau? Itu ya mentor saya sekarang dulu kan. Mentor. Ya, ngasih tahu, Bu kalau bikin, saya nanya ke dia, Bu kalau mau bikin kue di mana ya? Diarahin lah waktu itu ke Bogasari Center gitu. Bogasari kan. Center yang ada di CSB. Di CSB ada. Ya, saya belajar ke situ datang. Tapi lihat harganya lumayan juga gitu kan, di atas 1, berapa gitu kan. Apanya? Belajar kursusnya tuh belajar mahal, kursusnya. Iya. Akhirnya ya nggak kehabisan akal sih. Saya ke shop-nya aja. Kan cuma satu produk saya. Kalau di situ kan beberapa tuh, misalnya bikin cake, bikin apa lagi gitu kan, banyak gitu, 3 hari, aduh kelamaan saya bilang, cukup 1 hari juga nggak nyampe 1 hari lah, saya ke chefnya aja ngobrol, bisa nggak ajarin saya cuma 1 resep aja gitu. Akhirnya dia mau cuma dibayar 500.000, datang ke rumah dengan alat mixer seadanya gitu kan, kukusan yang belum punya, jadi gitu. Habis itu awalnya. Jadi pemirsa, ini adalah contoh-contoh produk yang telah dihasilkan dari seorang Sapaji yang dulunya itu dilanda hutang, yang jatuh bangun sampai sempat keliling di Sumatera, kerja di tempat budidaya segala macam. Pada akhirnya saat ini masih aktif menggeluti salah satu contoh produknya adalah nih, cake pisang. Apalagi selain cake pisang itu Kang siapa sih? Pisang susu crispy. Pisang susu crispy ada. Kemudian juga apalagi nih selain produk yang berasal dari pisang yang Kang sangat di produk ini. Nih pemirsa hasilnya nih. Ada cookies pisang. Ada apa? Cookies. Cookies pisang. Terus? Cookies.
Cookies Oh, kok cookies bisa nggak? Iya, udah sih. Selainnya sih produk orang yang nitip. Tuh. Nggak, kalau pernah Babe dengar juga bergelut di bidang yang roti bakar wow itu seperti apa itu? Oh, itu roti bakar wow itu di 2017, Be. 2017. Kan ini kalau Banana Keraton kan kita lokal ya. Tapi emang saya punya impian, Be. Jadi Punya punya impian tuh punya produk itu lokal ada, nasional ada, sampai ekspor ada misalkan. Alhamdulillah. Mimpinya saya Dari gitu, mimpi. kan. Nah, ini enak-enak nih. Ceritanya mimpi nih, Saudara. Ya, gimana mimpinya? Udah mimpi belum ini? Nih. Udah sadar. Udah sadar. Artinya mimpinya seperti apa? Ingin punya produk yang bisa menembus ke lokal, nasional dan internasional ini. Ya, seperti apa akhirnya mimpi itu? Ya baru terwujud di nasional sih, Be. Baru wujud terima. Alhamdulillah ya Allah. Produk apa itu yang di nasional? Itu nama brandnya roti bakar WOW. Nama brandnya roti bakar wow. WOW sih, dibacanya WOW. Ada Oh, titiknya sebenarnya. Apa itu artinya WOW itu? Aduh, keder ya. Keder piwo. Ente memproduk titik O titik W. Ya sebenarnya sih karena saya sering ikut sekolah bisnis dan mempelajarin kayak brand-brand gede, kayak ternyata brand-brand gede itu bikin nama tuh yang simple, Be. Jadi mudah diingat lah intinya gitu kan. Kayak sebut aja lah Ciko, J.Co gitu lah. Ini terinspirasi dari situ sih. Terus banyak lainnya yang bikin brand menurut saya nggak usah panjang-panjang lah gitu kan. KFC gitu kan, adanya apa, terus McD, MCD gitu lah, serba singkatan ya. Saya mikir bikin kayak gitu. Kenapa nggak bikin pisang kukus misalkan bahkan wow DIH gitu. Kayak jijik ya Ya artinya kok mimpinya jadi WOW gitu, barangkali nggak ada singkatannya berarti WOW itu ya? Ada sih sebenarnya, Be. Waktu itu nyiptain brand itu istri sih sakit kan. Istri sakit. Saya bilang nyertuk aja Windy, Windy. Nama istri kan Windy, Be. Jadi WOW baru tahu sekarang, Masya Allah. Si mau anak temen. WOW itu apa, berdalih yang simple, yang gampang diingat. Ternyata Masya Allah, Neng Windy, ini sang suami luar biasa, dapat jodoh yang cocok. Sebagai bentuk cinta kasihnya diaplikasikan di merek. Iya, merek. WOW, ternyata Windy, Windy gitu ya. Padahal kalau BOB, Babe gitu kan ya. Bisa jadi. Iya, nanti kalau punya produk lagi ya. Siap. Jangan WOW, BOB gitu kan. Gitu. Pangsa pasarnya. Kalau Kek pisang kukus ini ataupun kemudian tadi bahan apa namanya? WOW, Windy itu udah sampai kemana nih Kang Saptaji? Kalau Banana Keraton sendiri kita lokal ya, kita punya toko di Kedawung itu ya, yang dekat Alfamart, terus di Satel Bhinneka Pilang, terus di Nasi Jamblang Ibu Nur sampingnya. Oh, di Ibu Nur ada di ya, itu tapi kecil gerobakan sih. Terus sama di stasiun, cuma stasiun lagi corona jadi tutup dulu. Stasiunnya di Kejaksan sama di Jatibarang. Jatibarang ada. Pada tutup lagi. Lagi corona begini. Nah, insya Allah kita lagi corona pergi ganggu usaha Saptaji gitu kan. Jadi mudah-mudahan mak corona nggak pergi, awas berhadapan dengan Babe nanti gitu kan. Nah kalau roti bakar WOW sendiri, alhamdulillah sih kita udah ada di Jabodetabek. Di bidang apa? Roti bakar. Yang WOW itu, udah kemana aja itu? Ada di Jabodetabek, terus di Jabodetabek sudah. Terus di Jawa Baratnya Mas Bandung, Cirebon gitu kan, Indramayu. Bandung, Cirebon, Indramayu, Kerawang juga sudah ada. Ya, ada. Hai teman-teman di Bandung, Bekasi, Kerawang, Bekasi. Kalau ngelihat roti bakar WOW, Windy, Windy, tuh punya teman kamu, alumni SMA 1 Mundu, jurusan budidaya. Datang aja ke sana, bilang lulusan Mundu, insya Allah bayar. Ya, insya Allah nggak ada yang kenal. Barangkali ada yang tahu, lihat ada
roti bakar WOW, bilang aja saya nih Kerawang, lulusan dari SMK 1 Mundu, temennya bos kamu gitu kan. Jadi bayarnya ya harga 10.000 ya insya Allah harus bayar 10.000 gitu. Berapa harganya? Ya 15 sampai 25. Tuh 15 sampai 25. Kalau ada alumni yang beli bisa didiskon nggak nih? Iya kan pemiliknya beda-beda. Oh pemiliknya beda-beda. Sistemnya jual franchise sih. Kita sih jual bahan rotinya aja. Kemitraan. Kemitraan. Bisa Kang Saptaji punya dokumentasi franchise-nya ada di mana saja, kios-kiosnya ada di mana saja, atau prestasi yang Kang Saptaji raih nih dari usaha kek pisang kukusnya ini, atau WOW yang nanti akan berkembang menjadi BOB, ya di bawah nama Bapaknya dong. Daripada SOS lebih gak enak kan? Saptaji, Saptaji, wah nggak ngejual. Iya nggak ngejual. Jadi apapun tuh emang perlu dipikirin dari mulai segi branding, segi produk itu kan gimana caranya bisa yang menarik, bisa ngejual, bisa dijual itu. Kita lihat tayangan berikut bagaimana tempat-tempat usaha dan prestasi yang mungkin sebenarnya bisa dicek sih di IG. Oh bisa dicek di IG, informasikan ke teman-teman. Misal mau bermitra, mau apa, tinggal klik di bio IG aja Banana Krat, yang WOW misalnya di roti bakar WOW official. Yang officialnya ya karena di situ namanya banyak banget gitu kan. Tapi yang di officialnya. WOW spesial. Official. WOW official. Coba dicari di Instagram ya. Iya, bisa cari Instagram. Jadi teman-teman yang ingin punya usaha, ingin membuka segala macam bisa. Karena sekarang udah nggak saya pegang sih, ada tim manajemennya. Jadi nggak tahu mau buka di mana aja tuh. Jadi sekarang udah punya berapa karyawan ini? Aduh dulu mah banyak, Hah? Dulu mah banyak, sekarang banyak di rumah. Berapa? Makanya jangan bilang hanya banyaknya doang. Berapa dulu orang? Bisa sampai 40 sampai 45 lah. 45 orang karyawan. Nah, sekarang Kang Saptaji merasakan sendiri. Dulu di saat beliau ini masih menjadi katakanlah seorang karyawan, mungkin kepuasannya, kebebasannya terbatas. Iya. Nah sekarang, Bapak boleh katakan manajer lah, pimpinan yang dulu sebagai karyawan sekarang membawahi 45 karyawan. Perasaannya seperti apa sekarang? Seneng, Seneng. Iya. Kan dulu baru jadi pas usaha tuh niatnya udah berbeda. Setelah usaha, maksudnya pas saya udah gagal apa segala macam, dulu mah niatnya memperkaya diri, itu salah sih sebenarnya. Ternyata pas saya niatnya udah diubah, yang penting saya punya usaha dan bisa bermanfaat bagi lingkungan gitu kan. Itu ibaratnya semesta tuh mendukung gitu. Kayaknya gitu. Jadi langsung ya nggak tahu lah, terus ada niatan juga mau nyenengin orang tua gitu kan. Ya jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir saya tuh orang yang pintar enggak. Males iya gitu kan. Bungan gue goblok malesnya males ente gue komplot. Gitu. Ya sadar diri sih. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat untuk sadar. Bener Cuman kadang saya ngelihatnya ke belakang sama kondisi ya. Mungkin saya bukan orang yang berada gitu kan. Kalau saya terus kayak gini, siapa yang bisa membahagiakan gitu kan. Gitu sih, karena saya anak pertama sih. Saptaji anak pertama. Iya. Adik berapa? 3. Dari seorang, mohon maaf, bapak yang kuli bangunan. Ya. Itu kan punya anak 4. Yang pertamanya produknya seperti ini. Jujur, nakal, badeg, goblok, sempurna. Tapi akhirnya Saptaji ini tidak kemudian punya perasaan minder, perasaan patah semangat, tidak punya perasaan berarti Allah sudah menciptakan saya memang seperti ini, tidak. Iya, betul. Gitu kan? Nah, semangat hidupnya inilah yang patut kita acungi jempol, karena mungkin tidak sedikit teman-teman seangkatan Kang Sanadi ini begitu lulus sekolah juga
mengadu nasib ke luar negeri mungkin kasarnya ya. Sabtaji ini. Iya, karena saya sih nggak ada pikiran malah ke luar negeri. Nggak pernah ada pikiran ke luar negeri. Kenapa nggak ada pikiran ke luar negeri? Ya niat ngaca diri sih be. Ngaca diri apa Jik? Yang ngaca ya? Ya ente ku cilik masuk terima mana-mana gitu, fisiknya lemah gitu kan. Ente ku cilik, awak kepeot. Arep nih Jepang kayak gede. Iya beli bakal diterima. Itu hasil ngaca dirinya pemirsa. Jadi bagi Anda yang merasa badannya kecil, bagi Anda yang merasa minder dengan keadaan dirinya, yang bisa membangkitkan bukan orang lain. Yang bisa mendorong semangat Anda bukan siapa-siapa, tapi diri Anda sendiri. Kang Sabtaji pada akhirnya terbangun dari tidurnya, terbangun dari mimpinya, yang pada akhirnya seorang Sabtaji yang sudah bisa berkaca, saya nggak pantas nih ke Jepang, paling ada gue gebang. Iya. Akhirnya bisa menemukan siapa diri Sabtaji yang sebenarnya. Ayo kita lihat Kang Sabtaji, coba profil usaha Kang Sabtaji bisa ditayangkan pemirsa. Ini adalah hasil jerih payah, jungkir jebalik. Nah, bisa diceritakan apa ini Kang Sabtaji ini? Ini alhamdulillah waktu ikut lomba wirausaha Jabar ya, Jawa Barat, ini juara 1 be. Wirausaha se-Jawa Barat. Iya. Kang Sabtaji juara 1 be. Subhanallah, luar biasa pemirsa. Sabtaji juara 1. Se-Jawa Barat ini? Iya, ada sekitar 400 sampai 500 peserta lah. 4 sampai 500 peserta. Iya. 400 sampai 500. Kamu juara 1. Iya. Siapa dikit guru ya, Siapa, Be? Ya kita guys. Ini dapat hadiah apa nih? Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat pada waktu mendapat juara pertama ini. Gimana, Be? Dapat hadiahnya apa ini? Iya, trofi paling Be. Trofi, pastinya ada uang pembinaan atau uang. Iya, dia mah bilangnya uang cuma 30 juta lah gitu kan. Aja sombong 30 juta juga ngomongnya cuma. Enggak, bagi pemerintahnya. Jadi dana dari apa katanya sih pemuda itu lah, Kementerian Pemuda. Kementerian Pemuda. Iya, dana hibah itu kan. Jadi dari 400 sampai 500 peserta se-Jawa Barat itu kamu juara 1. Iya Be, padahal nggak daftar itu Be. Loh, yang daftar siapa? Itu tim saya. Manajemen. Alhamdulillah. Oke, ini profil berikutnya. Bisa kita. Nah ini apa nih? Di mana ini? Ini awal kali buka toko sih di Satu Bineka kayak gini, tapi sekarang udah gede banget. Yang awal tadi di Travel Bineka saudara. Pilang. Nah ini dulu kecil seperti ini. Sekarang? Sekarang mah agak lumayan lah gitu. Alhamdulillah. Ini produknya ini? Iya, salah satu produknya. Nah ini ada yang tadi WOW, Warsim. Ini yang di Bandung. Di Bandung ini? Ya, mitra-mitra di Bandung. Ini? Masih Bandung. Bandung, WOW Bandung. Sebenarnya banyak sih, nanti bisa rilis 4 provinsi lah. Ada di 4 provinsi? Iya. WOW itu? Iya. Wah, salaman dapat hadiah. Ini di mana ini? Ini sama di Satu Bineka. Satu Bineka itu. Jadi kalau mau lihat emang toko-tokonya kayak di IG Banana Kraton itu nanti ada semua sih. Ini masih bagian aja. Ini tadi pemirsa adalah foto-foto sebagian yang ditayangkan oleh Kang Sabtaji. Jadi kalau ingin tahu lebih dekat profilnya, bisa melihat di mana? Bisa disampaikan? Di IG, di Instagram. Profil saya sendiri. Saya nggak punya IG sih, Pak. Terus IG apa yang perlu diketik oleh? Ya itu mah IG jualan aja, kayak IG Banana Kraton, terus sama roti bakar WOW. Satu lagi sih sebenarnya mau launching sih sebenarnya. Itu roti kebab namanya. Roti kebab yang akan segera launching. Insya Allah. Alhamdulillah. Tuh pemirsa, Sabtaji yang dulu sekolah ke Mundu juga karena keinginan bapaknya. Begitu lulus dia ngaca diri. Melihat teman-temannya yang mungkin sukses ke Jepang, berangkat ke luar negeri.
Tapi Sabtaji malah berangkat ke dapur, berangkat ke kamar, dalam kaca. Lah, kita kucilik, Ji, siraku peot, beli pantes. Nah akhirnya episode perjalanan hidup seorang anak manusia mulai dilakoni oleh seorang Sabtaji dengan diawali ikut bapaknya sebagai kenek di bangunan. Kemudian juga dari kenek itu dia juga pada dia jatuh bangun, mengadu nasib di bidang budidaya dari ilmu yang dia dapatkan. Dia berangkat ke Jambi, dari Jambi kemudian dia bertahan. Padanya beliau ketemu dengan seorang, kalau boleh Bapak bilang motivator lah ya. Pak siapa tadi? Pak Dani. Pak Dani, Dani yang banyak kemudian mengilhami semangat hidup kepada Sabtaji. Akhirnya Sabtaji pulang lagi ke Cirebon, jatuh bangun di usaha awal sampai usia dia yang 22 tahun, utangnya sampai 50 juta. Masya Allah. Babe sih kelenger, Ji. Pada baik. 50 juta kelenger. Namun Babe mah gitu kan priben gini mikirin. Artinya hebat kamu. Bisa kemudian keluar dari katakanlah lubang semut yang seperti itu. Bisa keluar dari ujung tanduk yang seperti itu, yang pada akhirnya dia terinspirasi dimulai hanya sebagai tenaga pemasar di bidang kerupuk pisang. Keripik pisang, mohon maaf keripik pisang. Tapi keripik pisangnya ya alhamdulillah. Kang Sabtaji kirim kemana-mana. Dari keripik pisang itu lunas utangnya berarti kan? Ya. Alhamdulillah. Kemudian juga dia menengok ke belakang katanya. Masih ada orang tua saya yang kemarin susah payah membesarkan saya. Masih ada adik-adik saya. Karena seorang Sabtaji adalah seorang anak pertama. Yang pada akhirnya mohon maaf, dari jeripaya yang Kang Sabtaji dapatkan, apa yang sudah bisa Kang Sabtaji berikan buat orang tua tercinta ini? Apa ya? Alhamdulillah sih ya belum seberapa sih sebenarnya. Pastinya belum seberapa dan belum ada apa-apanya lah pengabdian anak ke orang tua dibandingkan orang tua ke kita gitu. Cuman pas kemarin emang ada najar, kalau saya punya impian tuh selalu ditulis. Jadi itu selalu tulis. Pesan Babe itu. Ya, tahu lupa saya. Tidur itu harus deket bolpen. Manakala mimpi tulis. Ide mimpi yang telah kamu dapatkan. Karena insya Allah mimpi itu nggak akan datang 2 kali pada hal yang sama. Dan akan terwujud sebenarnya. Terus gimana dari mimpi tadi itu? Jadi saya tulis tuh kebetulan orang tua saya juga pengen umroh atau ke Tanah Suci gitu kan. Yaudah saya tulis aja gitu kan. Semuanya tulis dari mulai saya pengen punya ini, semuanya apa yang saya pengenin ya saya tulis nggak tahu kesampaiannya kapan, yang penting di buku udah pas lama gitu kan saya buka, oh ya ini udah tercapai gitu tuh. Nah pas saya ada najar ke orang tua juga pengen umrahin kan kedua orang tua di 2016 saya alhamdulillah bisa gitu kan umrohin waktu itu kan. 2016. Iya. Bapak dengan ibu. Iya, 2. Bisa diberangkatkan umroh. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Hebat kamu. Udah berangkat, pulang, alhamdulillah ada rezeki lagi bangun rumah orang tua gitu. Bangun rumah buat orang tua juga, Allahu Akbar. Di depan tadinya kecil, sekarang agak lumayan lah gitu. Alhamdulillah. Tuh, dari situ sih terus 2016, 2017 saya minta izin nikah. Nikah tahun berapa? 2017 weh. Ada yang mau ya Ji? Iya sebenarnya sih kepaksa kan. Ya tahu sendiri kan dulu jelek banget. Iya. Ya, sekarang sih agak mending kan. Alhamdulillah. Gitu. Semenek mending pemirsa. Nikah dengan orang mana ini? Orang Bandung be, Cicalengka. Orang Bandung? Mau sama orang Kemelaka? Mau be. Nganggo ilmu apa gitu? Iya nggak ada ilmu sih, mungkin
waktu itu lihat perjuangan saya lah. Oh. Kan ibaratnya saya kasih harapan bahwa masa depan saya akan kayak gini gitu. Triknya gitu aja gitu luar kan. biasa. Jadi ketertarikannya bukan ke Sabtajinya loh ya, bawa produknya berarti si Nengnya itu. Sampai punya anak. Tapi waktu itu kan belum punya bukan? Belum di 2017 nikah. Nah, baru kan. Oh, Windy. Alhamdulillah. Itu juga pas 2017 tuh nggak tahu setelah nikah tuh ya kayak rezekinya tuh gampang. Iya. Itulah rahasia Allah di situ. Habis udah dari orang tua nyenengin gitu kan. Tapi biasanya mohon maaf tantangannya juga besar biasanya Ji setelah berkeluarga itu. Dulu seorang Sabtaji yang dua demenan beangel biasanya begitu habis nikah tuh banyak cewek yang datang. Ada begitu nggak kejadian di dalam diri? Ya kalau mantan sih ada aja yang ngechat gitu. Mantan? Dulu, sekarang mangkat. Sayanya nggak pernah ngeladenin sih. Alhamdulillah sombong ya. Karena udah cinta banget barunya sama istri saya. Iya, alhamdulillah. Ya kan cantik Iya. Oh cantik? Cantik banget, putih. Ya kayak Cina aja. Hah? Turunan Cina. Turunan Cina istri kamu? Iya. Bapaknya Cina. Matanya normal, senang sama kamu? Normal. Sudah punya keturunan ini? Alhamdulillah punya. Udah punya dede berapa nih? Baru satu. Laki perempuan? Perempuan. Apalagi perempuan. Iya. Bapaknya hati-hati ya. Iya, kebetulan kemarin juga kan waktu 2019 alhamdulillah udah tak ajak umroh anak saya. Siapa? Anak saya sama istri sama saya gitu kan. 2019 kamu bawa keluarga? 2018 maaf. 2018 kamu bawa keluargamu umroh? Iya. Masya Allah. Jadi si dedanya dibawa? Dibawa umur berapa ya waktu itu? 8 bulan apa 9 bulan gitu. Nggak punya niatan buka di Arab ini? Nggak ada. Di sana mah nggak usah mikirin usaha. Di sana malah pengennya tinggal di sana udah gitu kan. Ibadah ya Allah Akbar. Barangkali di Arab namanya bukan Windy Windy. Tapi wonta. Bisa baik. Allahu Akbar. Iya. Ini satu kabar bahagia bagi Babe. Jujur sebagai seorang guru pengajar yang dulu banyak ngerjain Kang Sabtaji selama di sekolah. Iya. Gitu kan. Bikin malu. Ingat waktu seminar gitu kan pas pulang dari NTT kan. Pas ada foto lagi tidur mangap tuh. Aduh malu banget itu. Bisa diceritain gimana? Jadi pemirsa, mungkin yang seangkatan anak-anak Babe yang Babe cintai di budidaya. Kebetulan Kang Sabtaji dan teman-teman praktek ke NTT itu Babe yang antar. Kita 4 hari, 3 malam ya, di atas mobil gitu kan dengan penuh canda. Nah selama tinggal di sana juga Babe sempat bermalam di sana sampai 3-5 hari di sana. Kebetulan kalau malam tidak ada kegiatan, ya Babe aktifkan kamera Babe, motoin anak-anak yang lagi istirahat. Di antaranya Kang Sabtaji. Kebetulan tidurnya tidur manis gitu kan. Tidur nyenyak pakai celana pendek, mulutnya mangap. Cepret. Beliau nggak sadar kan ya? Enggak. Sadarnya pas di itu aja pas seminar ya. Pada saat seminar prakerin, Babe mengulas kegiatan prakerin di sana dengan kegiatan di sana ya baru Sabtaji tahu. Kalau saat dia tidur mangap di foto Babe gitu. Pada ngakak nih. Adik kelas lagi ya. Iya. Ya sekarang kan kamu bisa woro-woro nih. Adik kelas nih loh, Kak Sabtaji yang dulu mangap gitu kan sekarang menjadi seorang pengusaha muda. Amin. Yang alhamdulillah, mohon maaf sudah punya rumah sendiri sekarang. Alhamdulillah udah Alhamdulillah. Di Penggung. Di daerah mana? Di kota Cirebon sih di Penggung. Di Penggung. Di perumahan apa itu Penggung? Perumahan Bumi Citra Lestari depan BJ Home. Citra Lestari. Waduh BCL. Janda. Iya. Gak usah disebut. Jadi rumah orang tua yang dulu konon kabarnya kamu nengok ke belakang itu kan malu karena minder rumahnya kecil, reot. Alhamdulillah
Dari pandanganmu ke belakang kamu sudah bisa memandang ke depan, kamu bangun itu rumah orang tua. Ya, dari kecil sekarang besar malah dipakai sebagai rumah produksi. Mungkin ya, di rumah orang di belakang rumah orang tua. Nyewa tanah juga sih Be, itu agak gede. Kemudian sekarang Kang Sabtaji sendiri juga punya rumah sendiri gitu kan. Nah, inilah perjalanan kehidupan. Jadi buat anak-anak Babe yang sekarang juga masih mengadu nasib di luar, Babe nggak henti-hentinya menyarankan, ayo punya planning, punya rencana, punya mimpi. Setelah kalian jauh dari keluarga tercinta, jauh dari anak yang kita cintai, yang seharusnya memanggil kita ini papa. Kemudian kalau kalian nggak punya rencana, nggak punya planning, sangat-sangat disayangkan. Karena yuk kita bertanya, berapa tahun sih usia yang bisa kita manfaatkan untuk bisa bekerja di luar negeri? Nih, sosok tamu Babeh kali ini, sosok tamu Ngobrol kali ini, dia berkaca diri nggak mungkin saya ke luar negeri. Dengan kondisi fisik dia yang mungkin agak kecil. Dia melihat dan sempat iri mungkin ya. Iya. Lihat teman-teman yang pulang dari Jepang, pulang ke Indonesia, apa yang kemudian dibeli? Motor mungkin ya. Iya, mobil. Mobil. Rumah. Gitu kan. Kemudian bangun rumah. Duit entong, mangkat mani. Oke lah, berangkat lagi. Tapi tolong sekali lagi. Planning. Ya. Yang Babe harapkan biar kita juga menemukan ketenangan di Indonesia. Dan nyatanya Kang Sabtaji merasakan Indonesia itu surga dunia. Beliau mendapatkan kemudian inspirasi, mendapatkan satu katakanlah modal dari orang-orang yang beliau temui. Terima kasih kepada Dani, kepada Ibu siapa tadi? Ibu Uun. Frans, yang telah memberi saya. Siapa? Pak Frans dulu. Pak Frans itu siapa? Bogasari itu? Bukan, dia pengusaha di asal Cirebon sih, Be. Pak Frans barangkali yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih sudah membekali anak saya dengan pengalaman-pengalaman real kehidupan di lapangan yang pada akhirnya anak saya menemukan jati dirinya. Sombongnya sekarang gue Rabi Ayu. Turunan Cina. Namanya Windy. Makanya diabadikan saking cintanya menjadi produk usaha yang sekarang dia geluti. Roti bakar wow. Windy Windy gitu kan. Iya, nanti yang rencana mau buka produk apa tadi? Kebab. Roti juga apa? Ya, roti kayak kebab gitu. Roti kebab BOB ya. Ingat. Iya, yang dulu nggak kepikiran saya punya perusahaan. Alhamdulillah punya, Be. Dulu punya pikiran pengen belum ada pikiran punya perusahaan sendiri dulu. Tapi sekarang udah ya alhamdulillah udah punya akte pendirian usaha gitu. CV. Apa itu? CV, Be. CV apa namanya? Wong Cirebon sukses, Be. CV Wong Cirebon sukses. Wong Cirebon sukses WCS. Iya. Mana WC ada ya kan 3 kata kalau bikin kayak gitu, Be. CV WCS. Wong Cirebon sukses. Aduh, ditakon dikit Babe karena namanya gue jadi bagus. Kan mendedikasikan saya orang Cirebon, Be. Jadi harus bangun juga orang Cirebon. Saya ya masih banyak planning lah. Mau bikin wisata, mau bikin apa gitu tuh. Masih punya mimpi rencana. Banyak banget, Be. Karena hidup ini kan singkat ya, kalau kita nggak berkarya ya apa? Nggak ada kenangan gitu. Omongannya kayak Agin. Iya, Be. Hidup itu singkat. Singkat, Be. Tahu-tahu itu sih soalnya kita. Iya, Masya Allah. Oke, Kang Sabtaji, di akhir obrolan santai kita ini, pesan apa yang bisa Kang Sabtaji sampaikan buat adik-adik kelas Kang Sabtaji, buat senior atau buat rekan-rekan seangkatan
Gitu kan pada kesempatan yang berbahagia ini mangga. Babe persilakan Kang Sabtaji menyapa, menyampaikan informasi atau pesan, juga barangkali menyampaikan peluang buat teman-teman lain yang mungkin masih belum bagus nih nasibnya Kang Sabtaji. Apa ini? Ayo sampaikan sambil melambaikan tangan. Kalau kamu nyerah dong. Dengan kamu kangen dengan teman-teman halo gitu kan. Gimana ya? Apa ya? Atau filosofi apa deh? Kalau saya sendiri paling berpesan ya gitu, kita sebagai lulusan SMK gitu kan nggak mesti ke luar negeri karena Indonesia itu membutuhkan lapangan kerja yang banyak gitu. Apalagi sekarang banyak pengangguran gitu kan. Cobalah berkreasi, bikin usaha kecil-kecilan, yang penting jadi bos gitu aja. Masya Allah. Terus jangan takut bermimpi itu, karena mimpi itu gratis dan suatu saat akan terwujud. Alhamdulillah. Tapi ingat ditulis apapun yang kepengenan teman-teman gitu kan, karena ini emang ada penelitian juga namanya LOA gitu. LOA. Law of Attraction, daya tarik menarik antara impian sama antara impian sama kita gitu kan. Kenyataan. Jadi kalau impian kita nggak dikejar, nggak bakal datang gitu. Makanya kenapa ada penelitian itu, karena nyata gitu loh. Sebenarnya apa yang kita impikan pasti terjadi gitu. Ya, makanya tapi kalau untuk Islam kan nggak boleh menyebutin ini karena ada campur tangan yang di atas juga gitu kan. Tapi ini filosofi itu gitu kan. Itu, dan jangan lupa berbagi gitu-gitulah intinya kalau untuk usaha sih. Gitu. Allah Akbar, Masya Allah. Kok Bapak jadi merinding nih Sabtaji? Iya. Di akhir kegiatan ini kayak duduk Sabtaji omongannya. Ya kan wis jadi bapak. Alhamdulillah. Gitu kan. Enggak. Artinya apa yang tadi telah Kang Sabtaji sampaikan, rasanya dulu di kelas, di tiap pertemuan dengan anak-anak, Babe juga senantiasa menyampaikan pesan seperti itu. Jadi Babe terinspirasi dari pesan seorang guru Babe di Bogor, yang konon kabarnya sebaiknya di saat kalian tidur jangan jauh-jauh dari bolpen dan kertas. Apa itu maknanya? Jadi manakala Anda bermimpi, tuliskan mimpi Anda pada secarik kertas itu. Ya. Karena mimpi itu nggak akan datang untuk yang kedua kali. Dari inspirasi yang kita dapat dari mimpi, baru tadi telah disampaikan oleh Kang Sabtaji, renungkan seperti apa kita akan menggapai mimpi tersebut. Yang pada akhirnya, ya Alhamdulillah, berawal dari mimpi, berawal dari angan-angan, ternyata dengan diikuti oleh ikhtiar, diikuti oleh usaha, didorong dengan semangat yang pantang menyerah, pada akhirnya Kang Sabtaji sudah menemukan jati dirinya. Tapi ternyata pemirsa ingat, Kang Sabtaji nggak kemudian merasa puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Malah dia masih bermimpi lagi kan ya, ingin punya perusahaan, sekarang juga sudah punya perusahaan. WCS, Wong Cirebon sukses, sudah terwujud. Udah, Alhamdulillah. Jadi serba W nih, WOW. Windy, Windy. Itu mungkin WCS tuh Windy Cinta Sabtaji. Allah itu pemirsa. Enggak sih, bercanda itu mah. Rupanya WCS itu bukan hanya Wong Cirebon sukses. Enggak, bercanda. Tapi bos. Windy Cinta Sabtaji, amin. Jadi ya mau regan Allah. baik ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan keluarga anak yang saya cintai Sabtaji ini senantiasa dalam lindunganmu. Kemudian juga senantiasa membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Sabtaji. Apalagi tadi yang mau disampaikan? Ini sih mimpi kita terwujud juga nggak jauh dari doa orang tua ya. Makanya
berbaktilah kepada orang tua. Nah, saya ini jujur ya, saya berapa kali nggak tahu, saya kalau mau usaha selalu basuh kaki orang tua, Bu. Selalu? Basuh kaki ibu saya, Bu. Karena saya diajarin teman juga, teman lebih sukses dulu di Jakarta gitu kan. Itu saya sering main ke dia, ngobrol gitu kan. Jangan pernah ngelupain orang tua, apapun yang terjadi gitu kan. Karena ya jimat kamu tuh emang ada di orang tua, jimatnya ibaratnya gitu kan ya. Akhirnya saya tuh tersentuh di situ. Makanya kenapa saya milih usaha, biar selalu deket, selalu apa sama orang tua gitu kan. Biar apalagi sebagai anak laki-laki yang wajib seumur hidupnya menafkahin orang tua gitu. Itu saya sampai nangis waktu itu. Udah sedih kalau ngomongin orang tua. Di situ akhirnya ya sampai sekarang lah, alhamdulillah gitu kan. Sampai pokoknya gimana caranya bahagiakan orang tua gitu. Jangan pernah bosen bilang maaf ke orang tua, karena itu sih saya pribadi banyak salah gitu kan, entah perkataannya gitu kan. Makanya ke teman-teman juga saya sering ngobrol, deketin orang tua, entah jodohnya susah, entah kayak gimana gitu kan. Jangan sampai lawan gitu kan, omongan. Karena itu benar-benar sih. Itu sih yang jadi pelajaran saya waktu bangkit dari situ. Insya Allah. Babe juga terharu pemirsa. Jadi apapun yang kemudian sekarang Sabtaji rasakan, yang Sabtaji geluti sekarang, pada hakikatnya tidak lepas dari doa orang tua. Masya Allah. Makasih Sabtaji. Tadi sudah menginspirasi bahwasannya setiap ada niatan usaha, Ananda Sabtaji ini tidak pernah lupa untuk membersihkan kaki kedua orang tuanya. Artinya bukan kemudian itu harus dilakukan dan pakai sisu, tapi paling tidak kita minta restu. Insya Allah doa orang tua akan cepat diijabah, Kang Sabtaji, gitu kan. Sehingga berbahagialah Anda, wahai anak-anakku di mana pun berada, yang masih punya orang tua. Ingat pesan Kang Sabtaji tadi, sering-sering sayangi, jaga, rawat. Karena apa yang kita berikan kepada orang tua tidak ada setai kukunya dengan apa yang telah orang tua kamu berikan untuk Anda sampai hari ini. Makasih Kang Sabtaji, pembelajaran berharganya yang mudah-mudahan bisa didengar oleh yang lain. Titip, Bapak titip bagi Anda yang masih punya orang tua, titip jaga, titip rawat. Mungkin orang tua nggak pernah meminta, tapi kita sebagai putra putri harus bisa memberikan senyum terindah buat orang tua yang kita cintai. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Sabtaji, pertemuan siang hari ini yang cukup menginspirasi, yang pada akhirnya kami alma mater boleh dikatakan bangga, Kang Sabtaji, punya Anda. Kami bangga telah menjadi bagian perjalanan hidup Sabtaji. Kami bangga walaupun dulu Sabtaji adalah anak yang mungkin jarang mangkat SNN. Kami bangga dulu Sabtaji adalah anak yang mohon maaf sering babe bully. Tapi sosok Sabtaji yang sekarang adalah seorang sosok Sabtaji yang ternyata bertanggung jawab terhadap keluarganya. Cinta kasih pada istrinya luar biasa. Dia katakan banyak mantan yang datang dia tolak. Kemudian juga bagaimana dia juga sebagai tulang punggung karena sebagai anak pertama. Yang alhamdulillah semua itu berkat restu juga dari orang tuanya. Oke, saya kira cukup menginspirasi Kang Sabtaji. Jadi sekali lagi atas nama guru-guru kalian, atas nama alma mater, Babe sampaikan dari lubuk hati Babe yang paling dalam, Babe bangga punya kamu. Asik. Gitu kan. Babe
terinspirasi dengan apa yang kamu sampaikan tadi, yang insya Allah juga bisa didengar oleh pemirsa dimanapun berada. Oke, saya kira itu ngobrol kita pada hari ini ingin diteruskan, tapi hati babanya juga udah gak kuat ini. Isin, buat Pak Arifin nangis, gitu kan, ngobrol dengan Sabta Haji, karena nangisnya nangis bangga, nangis haru, dan nangis apa ya? Yang luar biasa lah melihat sosok dari seorang Sabta Haji ini. Sekali lagi mudah-mudahan kamu sukses menggeluti bidang usaha yang sekarang kamu kerjakan. Titip bapak ibu di rumah, jaga. Apalagi tadi Kang Sabta Haji juga sudah mendaftarkan kedua orang tuanya untuk ziarah haji di Tanah Suci ini. Diumrohkan, sudah berangkat. Sekarang sudah didaftarkan untuk bisa ziarah ke Tanah Suci. Yang mudah-mudahan inspirasi yang kita dengar pada siang hari ini mengilhami semangat teman-teman semua. Ayo, yang merasa berada di luar negeri, sekali lagi, planning, planning, planning. Yang tidak sempat berangkat ke luar negeri, jangan takut. Tadi Sabta Haji mengatakan Indonesia ini surganya dunia. Apa saja banyak yang bisa digali dari bumi tercinta ini. Oke ya? Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ngobrol pada siang hari ini. Sekali lagi, jaga protokol kesehatan biar kita bisa ketemu lagi di sekolah. Ditambah 1 Agustus besok sekolah yang kita cinta juga akan berulang tahun. Tapi harapkan semua teman-teman bisa kumpul. Yuk kita bisa bercanda lagi, bergurau lagi di kampus yang kita cintai ini. Oke, sebelum diakhiri, ajak lalen, like, share, and subscribe program acara ngobrol melalui YouTube SMK 1 Mundo Cirebon ini. Jadi sekarang itu, tetap semangat untuk Indonesia, semangat untuk SMA Negeri 1 Mundo Cirebon. Ngobrol bareng alumni, dan alhamdulillah alumni dimanapun kalian berada, kami bangga dengan kalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari SMK Negeri 1 Mundo Cirebon.